Hai and welcome back to my vlog. Jadi kali ini gue akan share sedikit tentang Megabox Athena atau yang mungkin orang bilang Android TV Box. Yap, Android TV Box. Jadi ini adalah perangkat yang bisa mengubah TV Anda, TV kalian di rumah menjadi perangkat Android atau kayak misalnya smartphone atau mungkin kalian identik dengan Smart TV. Yes, ini semacam Smart TV tapi ini bisa digunakan di TV mana saja, di monitor komputer ataupun display-display lainnya tanpa harus menggunakan sebuah komputer. Sebelumnya, gue punya TV 42 inch ini di sini, tapi TV ini nggak pernah kita pakai buat nonton TV. Dalam artian nggak ada kabel antena yang nyolok di sini. Dan juga kalau TV kabel dan kawan-kawannya kita nggak pernah pakai, kita pakainya langsung ke PC gaming yang ada di sini. Jadi biasanya kalau TV ini nyala, pasti komputer ini nyala. Karena satu-satunya resource dari TV ini cuma si komputer ini. Kita buka YouTube, kita buka Netflix, Popcorn Time kalau mau ngebajak, semuanya dari sini. Tapi kalau dipikir-pikir, ini sangat tidak efisien. Kenapa? Karena komputer gaming PC yang sudah dirakit ini punya daya sekitar 500-600 watt sekali jalan. Dalam artian kalau misalnya TV nyala, PC gaming nyala, itu wattnya sangat besar sekali. Makanya kepikiran beli Android TV Box buat menggantikan si komputer. Dan akhirnya kita menjatuhkan pilihan pada Megabox Athena. Kenapa? Karena waktu kita tes, dia bisa menjalankan harddisk 2 TB tanpa harus bersusah payah. Karena banyak sebetulnya Android TV Box yang murah-murah, yang 400 ribuan, 500 ribuan, tapi ketika kita colok, dia nggak kuat karena speknya sangat lemah sekali. Jadi, seperti apa reviewnya? Mari kita mulai dari unboxing. Iya, Megabox Athena ini bentuknya kecil banget ya. Bahkan dibandingkan dengan sebuah CD, dia masih lebih kecil. Terus, kalau kita lihat koneksinya, di bagian belakang, dia punya optical audio. Ini kalau misalnya kalian mau audio yang high res bisa colok sini. Terus juga ada port untuk Ethernet, jadi ini bisa dipakai langsung buat kabelan. Terus ada juga dia HDMI, ada USB, dan juga ini port untuk powernya. Dan di sebelah kiri kita dapat USB lagi, dan juga kita dapat slot untuk micro SD. Jadi kalau misalnya mau masukinnya agak banyak, memorinya bisa ditambah. Spesifikasinya cukup oke. Dia punya prosesor quad-core 2 GHz dan RAM 2 GB. GPU-nya menggunakan Pentacore Mali 450 yang bisa membuat TV box ini menampilkan gambar beresolusi 4K. Tapi sayangnya, TV yang kita pakai belum 4K. Memori internalnya tidak begitu besar, hanya 8 GB, tapi bisa diekspand menjadi 64 GB melalui microSD. Remote-nya memang bentuknya biasa saja, dibilang jelek juga enggak, karena kalau dibilang jelek, dibandingin sama remote TV Sharp saya, remote ini jadi terasa bagus. Untuk nyalainnya, tinggal klik tombol power di remote, terus muncul tulisan Google TV, baru deh ada tulisan M-Box. Android TV Box ini memakan daya 5V 2A alias 10 watt saja. Jadi ini hemat banget, lebih hemat dari lampu rumah, apalagi komputer coba. Dia punya koneksi Bluetooth 4.0 dan koneksi Wi-Fi. Jadi kita tinggal hubungkan Wi-Fi, maka dia bisa terkoneksi dengan internet. Untuk tampilannya, dia punya UI sendiri yang khusus didesain biar mudah dioperasikan buat TV. Ngomong-ngomong soal pengoperasian, saya agak kesulitan mengoperasikan ini menggunakan remote controlnya, terutama ketika mengetik. Tapi untungnya, Megabox ini bisa bekerja menggunakan wireless keyboard dan mouse yang biasa saya gunakan untuk komputer dengan sempurna. Megabox ini juga sudah memiliki beberapa software bawaan untuk kebutuhan TV, seperti YouTube, Netflix, Viki, hingga Popcorn Time. Masih kurang, kita bisa langsung download apps yang kita mau di Play Store, seperti halnya smartphone Android. Kayak misalnya, saya biasa pakai buat dengerin musik di Spotify, tinggal download aja Spotify. Dia juga bisa digunakan untuk mirroring smartphone ke TV kamu. Cukup download aplikasi di smartphone, kemudian buka dan cari, lalu langsung tampil deh. Bermain games juga bisa, tapi sebaiknya belilah controller game Bluetooth untuk Android biar lebih gampang pengoperasiannya, terutama buat yang mau main game-game FPS, first person shooter.
Buat digunakan browsing internet dia juga oke. Jika otak kita tidak dihindari dengan berbagai propaganda sebelumnya, jangan sekali-sekali meremehkan para asal membunuh, karena mereka lah kepala bisa menyeberangi benua tanpa kompas hanya dengan melihat informasi bintang. Terus kalau mau colok harddisk, dia langsung terbaca dan bisa dibuka langsung di File Explorer. Untuk menontonnya, dia juga sudah dilengkapi dengan banyak pilihan player, mulai dari NX Player, VLC, Movie Player, dan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya kita mau buka file video yang aneh-aneh, atau kodek yang aneh-aneh juga, dia nggak usah kita cari-cari lagi. Kita tinggal pilih mana yang cocok buat kita pakai. Whatever, shut up. If my owner comes, put on the hood and pretend to be me. Okay, thank you. Jadi kesimpulannya, Megabox Athena ini sudah lebih dari cukup. Dia digunakan untuk internetan oke, pakai YouTube oke, Netflix oke, dan juga untuk muter video dari harddisk dia juga sangat cepat. Tapi hendaknya kalau kalian beli ini, kalian juga siapkan keyboard dan mouse wireless. Jadi kalau misalnya mau browsing dan kawan-kawannya, itu nggak usah lagi ngetik satu-satu gitu ya, pakai remote kan susah banget. Pakailah keyboard yang udah ada. Oke, jadi itu aja kesimpulannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan. Thank you.